Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua orang pernah berani menegur orang yang bersalah, entah karena sungkan ataupun segan, atau merasa tak relevan untuk menegur, atau bisa jadi karena tidak peduli, walaupun ia melihat kesalahan orang tersebut di depan matanya. Akan tetapi semua orang pernah ditegur oleh orang lain dengan macam-macam cara. Entah oleh guru, entah oleh orang tua, entah oleh rekan kerja, entah oleh atasan. Tetapi dengan satu tujuan, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama atau hal yang tidak sesuai dengan harapan orang yang menegur kita. Bagaimana kalau kita ditegur oleh orang lain? Rasanya apa? Jengkel, marah, malu. Atau bagaimana rasanya kalau kita menegur orang? Puas, senang. Justru pada saat ada orang yang bersalah, kita turut bertanggung jawab. Kalau kita membiarkan orang itu terus melakukan kesalahan, memang kita tidak lepas dari kesalahan, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa menegur. Walaupun kita tidak sempurna, bisa bersalah, tetapi kita dipanggil untuk menegur orang yang bersalah, guna menyelamatkan orang itu, supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan yang jauh lebih besar. Kita tidak menegur yang salah dan menyelamatkannya, karena bisa jadi kurang mengasihinya. Karena kalau seorang mengasihi, maka ia akan menegur apapun resikonya. Karena kadang-kadang kalau kita menegur seseorang karena kita mencintainya, kadang-kadang justru relasi dengan orang itu menjadi tidak enak. Kalau seorang sungguh mencintai, ia akan menegur orang yang dikasihi agar tidak terpelosok ke dalam kesalahan yang jauh lebih dalam. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci Perjanjian Lama ada kisah yang menarik di mana Allah mau menegur Daud. Dalam 2 Samuel 12 dikisahkan, Nabi Nathan diutus kepada Daud dan bercerita. Nathan berkata, ada seorang kaya yang mempunyai lembu, kambing, dan domba banyak sekali. Dan ada juga seorang miskin yang hanya memiliki satu anak domba, satu anak kambing yang dibelinya, dipeliharanya, bahkan disusuinya. Sayang sekali pada kambing atau domba betina ini. Pada suatu hari si kaya kedatangan tamu dan merasa sayang kalau mengambil salah satu dari ternaknya untuk dihidangkan kepada tamunya. Maka si kaya mengambil anak domba betina si miskin dan memasaknya. Si miskin tidak berdaya. Mendengar itu, Daud sangat marah dan berkata kepada Nabi Nathan, mana si kaya? Si kaya itu harus dihukum mati. Lalu Nathan menjawab, mohon maaf, si kaya itu adalah baginda Raja Daud sendiri. Kenapa? Karena Daud menginginkan istri orang lain, Batsheba, Uria. Maka untuk mendapatkan istri itu secara sah, Uria, panglimanya, ditempatkan di tempat yang paling depan di peperangan. Supaya apa? Supaya mati. Dan betul mati. Dan akhirnya Daud mengambil secara berdosa istri Uria, yaitu Batsheba. Mendengar kata-kata itu, Daud langsung menyesal dan mohon ampun. Teguran melalui cerita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan bagaimana menegur secara Kristiani saudara dalam sekomunitas yang bersalah. Pertama, buatlah koreksi yang disebut teguran fraternal, persaudaraan. 4 mata. Kalau ada yang bersalah, bro, tadi kamu salah.
kamu begini dan begitu. Kalau dia menerima, syukur kepada Allah, saudara menyelamatkan. Tapi kalau dia tidak mau membela diri, tidak mau menyadari kesalahannya, membela diri, kata Yesus, bawa 1, 2, 3 orang lain sebagai saksi. Itu yang disebut dengan teguran komunal, bersama dengan komunitas, lebih banyak orang. Ayo, lalu disampaikan lagi, sis, kamu telah salah melakukan ini dan itu. Tidak mau juga, misalnya, bawalah, kata Yesus, kepada jemaat lingkup gereja ini, ya, jemaat. Itu disebut teguran eklesial, bersama kepada pemimpin jemaat, kepada imam, kepada pastor. Dan setelah ditegur dan dinyatakan kesalahannya, bro, sis, kamu salah begini dan begitu, tidak juga mengaku dan tidak juga mau memperbaiki diri. Kata Yesus, anggaplah sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Artinya masuklah ke tahap yang disebut usaha spiritual. Fraternal tidak berhasil, komunal tidak berhasil, eklesial tidak berhasil, spiritual, yaitu mendoakan mereka. Pernah ada kisah Yesus itu dihadapkan pada seorang anak yang kerasukan setan. Dibawa kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak bisa, lalu dibawa kepada Yesus. Guru, saya sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu tidak bisa. Kata Yesus, hai kamu orang kurang percaya. Akhirnya Yesus mengusir iblis itu. Setelah itu para muridnya berkata, kan iblisnya begitu kuat. Lalu muridnya bertanya, guru, kenapa kami tidak bisa? Kata Yesus, jenis ini, iblis ini, hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Maka menghadapi orang-orang itu yang tadi, yang sudah tiga tahap tidak bisa, mungkin kita berkata, ya Tuhan, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Susah sekali berubahnya. Artinya apa? Tuhan berkata, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Gunakan kekuatan Allah untuk menegur orang yang bersalah itu. Mudah-mudahan ia sadar dan bertobat. Lihat saja Yesus, bagaimana Yesus memperlakukan pemungut cukai. Yesus memperlakukan pemungut cukai tidak dengan keras, tidak dengan kata kasar. Tapi Yesus mendekati pemungut cukai, menegur dengan penuh kasih. Hingga pemungut cukai yang bernama Matius bertobat dan menjadi penginjil, dan Injilnya kita dengarkan hari ini. Kita ingat juga peristiwa Zakeus, kepala pemungut cukai. Yesus berkata, Zakeus, segera turun, aku ingin mampir di rumahmu. Karena mampir di rumahnya, Zakeus bertobat, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan siapa yang sudah kuperas akan kuganti 4 kali. Itulah teguran kasih yang keempat. Lewat mengandalkan kekuatan Allah, supaya orang itu digerakkan oleh kuasa Allah, sehingga orang itu bertobat, di mana kita membawakannya dengan penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih, apakah ada sahabat dan saudara di sekitar kita sekarang ini yang sedang tanda petik menikmati kesalahan, berjalan dalam dosa yang bisa mencelakakan dirinya, mencelakakan keluarganya, atau merugikan komunitasnya? Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang bersalah? Jangan sampai kita turut menjerumuskan dia ke dalam kesalahan yang lebih berat, karena kita tidak menegur, malah membicarakan atau memojokkannya. Marilah dengan kasih kita menegur, pertama secara fraternal, mata 4 mata. Komunal, dengan 2-3 orang lebih. Eklesial, jemaat, komunitas. Atau secara spiritual, mendoakan kepada Allah, di mana kita juga menunjukkan dengan penuh kasih sayang. Tergantung bagaimana tanggapan orang yang kita tegur. Kadang-kadang menegur dengan memberi contoh, atau menegur dengan menunjukkan kesaksian hidup nyata adalah
teguran yang lebih efektif. Contoh, anak-anak sekolah SD itu disuruh membuang sampah, diberitahu gurunya tetap kotor kelas, tetap koridor ada banyak sampah. Terus menerus tidak efektif. Pada suatu ada seorang kepala sekolah yang tidak menegur, selalu tiap pagi mengambil sampah. Lama-lama anak-anak lihat, dan anak-anak lama-lama malu turut mengambil sampah. Itulah teguran kasih. Menegur anak-anak untuk membereskan kamar tidur, menegur anak-anak untuk membersihkan piring di meja makan, kadang-kadang tidak efektif. Tapi dengan memberi contoh, ayahnya mengambil, ibunya mengambil, teguran-teguran dengan memberi contoh, itulah yang seringkali lebih efektif daripada teguran kata-kata dan mulut kita. Mari kita mempromosikan budaya saling menegur yang dilandasi dengan kasih yang tulus kepada Allah dan kepada sesama. Saya menegur karena saya mengasihi kamu seperti saya mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dengan menegur sesama kita sebenarnya juga ditegur oleh diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Teguran karena kasih adalah keutamaan Kristiani sebagai tanggapan atas panggilan Allah yang penuh belas kasih, yang memanggil kita untuk turut bertanggung jawab atas hidup dan keselamatan sesama kita. Siapa tahu teguran kita sungguh menyelamatkan orang yang ditegur. Yang salah bisa menjadi orang saleh.